Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa berupa nikmat bisa mengerjakan salat maghrib secara berjamaah di musala yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita tahu semua bahwa nikmat itu tidak diberikan kepada sebagian ikhwah kita yang sekarang sama-sama berada di Denpasar atau di sekitaran Monang Maning, tapi mereka masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan mereka di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan mereka sentuhan hidayah untuk bisa meninggalkan sejenak hiruk-pikuk kehidupan dunia mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala jalan keluar dan pintu-pintu kemudahan dalam kehidupan mereka, dan mudah-mudahan mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Dan nikmat dinul Islam itu nikmat yang luar biasa jamaah, dan nikmat itu akan terasa luar biasa, akan terasa berharga ketika matahari terbit dari barat atau ketika nyawa sampai di kerongkongan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Fir'aun atau menolak taubatnya Fir'aun, karena Rasulullah SAW bersabda perihal ini bahwa seseorang akan diterima taubatnya selama bukan dalam dua keadaan: ketika matahari terbit dari barat atau malam yugharghir, selama dia belum nyawanya sampai di kerongkongan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk terus senantiasa menjaga nikmat ini, karena yang namanya nikmat atau hidayah itu tidak ada yang tahu. Berapa kisah sering kita temui dalam buku-buku sejarah Islam yang populer bahwa ada sebagian dari kaum muslimin yang ketika akhir hayatnya, detik-detik yang krusial, mereka justru melepas iman mereka. Mereka justru menanggalkan keislaman mereka, dan mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jangan sampai, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dalam keadaan-keadaan tersebut. Makanya ketika kita mendengar kabar-kabar buruk tentang saudara-saudara kita, Rasulullah mengajarkan apa jamaah? Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Rasulullah mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanku dari musibah yang diberikan kepada seseorang di antara kaum muslimin, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan melebihkan aku dibanding saudaraku yang kena musibah itu. Dan di kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita doa jamaah. Jangan sampai kita lupa doa ini. Apa doa tersebut? Rasulullah mengajarkan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu terjadi pada agama kami. Musibah dalam agama berupa riya ketika ibadah, berupa tidak ikhlas ketika beribadah. Fayadhhabu amaluhu haba'an mansura. Akhirnya dia capek ibadah, kemudian dia publikasikan dan segala macam, itu bagaikan debu yang bertebaran, enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kalaupun musibah itu datang cukup dalam bentuk fisik deh, sakit atau misalkan demam, kekurangan harta, tapi kalau udah masalah agama berat. Rasulullah sendiri tidak mau musibah itu datang dalam agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah-musibah yang menyangkut agama kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberikan beliau
surganya Allah Subhanahu wa taala dan merahmati ibu bapak beliau dan segenap kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini adalah ayat kedua dalam bab kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sadiqina was-sadiqat. Dan orang-orang jujur di antara kaum muslimin dan orang-orang jujur di antara kaum muslimat. Ayat ini adalah penggalan atau kata ini adalah penggalan dari sebuah ayat yang panjang yang terdapat di surat Al-Ahzab ayat ke-35 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sana isi tentang pujian-pujian kepada segenap kaum muslimin. Di antara mereka ada yang beriman. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya sampai pada kata was-sadiqina was-sadiqat. Maksudnya apa? Di antara faedah dalam bahasa Arab, jika sesuatu itu disebutkan secara khusus, bukankah cukup sebagai pujian seorang muslim itu dikatakan dia muslim? Cukup. Tapi disebutkan lagi sifat-sifat khusus. Berarti sifat-sifat yang disebutkan ini itu memiliki keutamaan dibanding sifat-sifat yang tidak disebutkan. Ya. Contohnya, jika ada pujian atau ada sanjungan tentang masyarakat sekitar Mushola Ar-Raudhah tentang kebersihan di sini, lalu disebutkan wabil khusus rumahnya Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Nah itu berarti sesuatu yang spesial, nggak kayak rumah-rumah yang lain. Mungkin pekarangannya lebih indah, banyak bunga-bunganya dan seterusnya. Itu keutamaan yang jelas dalam bahasa kita. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan poin yang ingin disampaikan dalam kitab ini adalah was-sadiqina was-sadiqat. Bahwasanya orang-orang yang jujur itu ternyata disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Kalau kita buka surat Al-Ahzab ayat 35, banyak sekali sifat-sifat di antara kaum muslimin dan muslimat. Ada yang disebutkan mereka itu berzikirnya banyak, kemudian mereka itu puasanya sering, kemudian disebutkan mereka itu suka mendekatkan diri dengan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qanitina wal qanitat. Kemudian di antara mereka ada yang disebutkan bahwa mereka itu orang-orang beriman, dan yang disebutkan juga adalah orang-orang jujur. Ini penekanan oleh Imam An-Nawawi, ingin disampaikan bahwasanya jujur yang telah dilakukan sahabat Ka'ab bin Malik pada penggalan ayat sebelumnya yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya di surat At-Taubah 119, itu ternyata sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat 35. Dan bab ini ditujukan kepada kita kaum muslimin karena bab yang beliau sampaikan di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin itu dasar-dasar bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati. Dan ini bab-bab pokok, bab-bab krusial. Poin-poin penting ini ada di bab-bab ini. Bab tentang jujur, bab tentang taubat, bab tentang sabar, itu berat. Judulnya aja singkat, taubat. Kemudian jujur, kemudian sabar, tapi prakteknya berat. Prakteknya berat minta ampun. Illa man waffaqahullah, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon malam hari ini malaikat sedang menyaksikan kita semua dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayat yang barusan kita baca atau yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu memiliki sebuah sebab kenapa ayat ini turun. Ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qala sami'tu Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul, dari Abdurrahman bin Syaibah bahwasanya beliau pernah mendengar istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Ummu Salamah pernah menuturkan sebuah kisah. Apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah ibunda kita? Ummu Salamah mengatakan, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Ummu Salamah pernah mengatakan sebuah ucapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami beliau. Apa yang beliau katakan? Ya Rasulullah, ma lana
la nudhkaru fil Qur'an kama yudhkarur rijal. Wahai Rasulullah, kenapa kita ma'syaron nisa, perempuan-perempuan muslimah, itu enggak disebutkan di dalam Al-Quran, dalam sanjungan-sanjungan pujian Allah Subhanahu wa taala. Biasanya disebutkan innal mu'minin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa enggak disebutkan ya ayyuhalladzina amanat, ya ayyuhalladzina atau ya ayyuhal mu'minat? Jarang disebutkan dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kalaupun ada sedikit, dan sampai pada puncak beliau itu jarang mendengar pujian-pujian tentang orang-orang muslimah. Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Qalat, falam yar'ani dhata yaumin zuhran. Saya suatu saat, rumah Rasulullah SAW itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya. Tapi kalau sekarang posisinya rumah beliau di dalam masjid. Tapi kalau dulu bersebelahan. Dan beliau suatu saat tidak menghadiri sholat di dalam masjid, di bagian shaf perempuan. Lalu beliau hanya mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam masjid dari mimbarnya. Kemudian, falam yar'ani dzata yaumin zuhran illa nida'uh. Saya tidak mendengar kecuali seruan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang hadir di masjid. Faja'altu sam'i indal jarid. Lalu saya dekatkan telinga saya ke bagian terdekat dari rumah yang dekat dengan masjid. Kemudian apa yang beliau katakan? Fa idza huwa yaqul. Lalu saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, ya ayyuhan nas, wahai segenap kaum muslimin, innallaha yaqulu fi kitabih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ila qawlihi a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, sampai akhir ayat. Di sana Allah sebutkan pujian kepada kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, was shadiqina was shadiqat, wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, sampai akhir ayat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Setelah beliau memohon kepada Rasulullah, mengadu, lalu Allah mendengar aduan yang disampaikan oleh Ummu Salamah ibunda kita. Maka dari itu turunlah sebuah ayat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Itu diantara sebab yang disebutkan oleh sahabat Abdurrahman ibnu Syaibah ketika mendengarkan ucapan yang disampaikan oleh Ummu Salamah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poinnya adalah ada pada akhir ayat ini. Beliau tidak menyebutkan, Al-Imam An-Nawawi tidak menyebutkan poin apa, tapi beliau memberikan isyarat. Kenapa beliau menyebutkan ayat was-shadiqina was-shadiqat? Agar kita buka Al-Qur'anul Karim, agar kita buka surat Al-Ahzab ayat 35, lalu sampai pada akhir ayat kita membaca a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, supaya kita semangat, supaya kita punya effort lebih untuk berusaha jujur di setiap keadaan. Seperti jujurnya sahabat Ka'ab bin Malik. Coba kita lihat kisah Ka'ab bin Malik yang kita sampaikan sebelumnya jemaah. Apa sih susahnya bilang, ya Rasulullah saya punya uzur, selesai dimintain ampun oleh Rasulullah, ghafarallahu lak, pulang ke rumah. Tapi beliau perang batin dengan iman beliau, antara iman dan hawa nafsu beliau, jujur atau bohong. Sampai beliau memilih, tidak ada pilihan lain kecuali saya harus jujur, saya tidak punya uzur. Akhirnya apa? Didiamin sama Rasulullah selama 50 hari, gak diajak ngomong sama orang yang paling beliau cintai. Jangankan ngomong, salam gak dijawab. Bayangkan jamaah, cuman gara-gara bilang saya gak punya uzur ya Rasulullah, gara-gara jujur, tapi ternyata Allah menginginkan sesuatu dalam kejadian tersebut, supaya kita yakin bahwasanya benar orang yang jujur itu. Apa ayat yang turun berkenaan tentang Ka'ab bin Malik?
yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau. Walaupun beliau salah dalam keadaan itu karena nggak ikut perang Tabuk, karena menunda-nunda dan seterusnya. Dan 3 orang ini diampuni oleh Allah dan diberikan penangguhan waktu selama 50 hari karena ingin melihat kesungguhan dari beliau. Sehingga beliau nggak dikasih deketin istri beliau. Istrinya nggak boleh bantu di rumah, suruh pulang ke bapaknya. Bayangkan jemaah, kita diperintah, kalau kita jujur misalkan kita posisi Ka'ab, Rasulullah mengirim utusan kepada istri kita, pulang ke bapak kamu, jangan deketi suami kamu, biarin dia sendiri 50 hari. Kuat kira-kira? Kalau single misalkan masih bisa kan, ini ada anak-anak, mungkin ada yang bayi, ngurusin mandiin segala macam, ya Allah rempongnya minta ampun. Tapi Ka'ab bin Malik dengan kesungguhannya sampai beliau mendapatkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Dan beliau bersumpah, demi Allah saya tidak akan berbohong selama sisa umur saya. Dan saya mohon kepada Allah mudah-mudahan saya jadi orang yang jujur. Itu contoh orang yang jujur di antara para sahabat. Maka jamaah, itu yang ingin beliau sampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi agar kita mengejar poin akhir pada ayat tersebut. Jadi setelah Allah menyebutkan dalam firman-Nya muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, qanitin, qanitat, shadiqin, shadiqat, kita terus sampai akhir kata. Saya termasuk enggak orang mukmin? Alhamdulillah. Saya termasuk orang muslim? Alhamdulillah. Saya masuk orang jujur? Alhamdulillah. Terus supaya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kata a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan maghfirah dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlipat ganda di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau menutup ayat yang beliau sampaikan, ada 3 buah ayat yang beliau sampaikan dalam kitab beliau bab kejujuran. Ayat terakhir adalah ayat yang terdapat di dalam surat Muhammad ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqullah lakana khairal lahum." Kalau seandainya orang-orang munafik itu mau jujur, diantaranya adalah kisah ketika mereka ditanya kenapa enggak ikut perang Tabuk. Kalau mereka mau jujur seperti jujurnya Ka'ab bin Malik atau Murarah atau Hilal, itu sungguh akan jadi sebuah kebaikan bagi mereka. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka memilih kebohongan, memilih munafik, memilih menyembunyikan bahwa mereka itu enggak punya uzur sebenarnya, mereka Allah campakkan ke dalam neraka yang paling dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang munafik tempatnya fiddarkil asfali minan nar. Ada pada neraka yang paling asfal, paling dasar. Itu udah jadi bahasa Indonesia itu. Asfal. Ya, asfal yang kita lihat di jalanan. Dan itu sungguh ancaman yang sangat mengerikan. Sampai Allah menurunkan sebuah surat tentang sifat-sifat orang munafik. Dan yang mereka takutkan selama ini terjadi. Allah Subhanahu wa taala membeberkan, mengungkap sifat-sifat orang munafik. Dan ada surat khusus yang disebut surat Al-Munafiqun. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat nifak. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam 3 ayat yang mulia ini adalah poin yang ingin beliau sampaikan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama beliau sebutkan, yaitu menjadi mengambil poin bahwasanya kita dalam setiap keadaan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala pertama, kemudian kita berusaha untuk senantiasa jujur. Untuk senantiasa jujur. Karena jujur itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebohongan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin." Jadilah kalian termasuk gerombolan atau rombongan orang-orang yang jujur. Dan itu berat
kecuali oleh Allah, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada hadis pertama setelah ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Itu penggalan pertama dari hadis beliau. Wahai umatku, sabda Nabi SAW kepada segenap kaum muslimin, hendaklah kalian senantiasa jujur. Hendaklah kalian berusaha untuk jadi orang jujur. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran yang kalian lakukan itu pintu menuju albir. Albir nanti kita jelaskan apa makna albir. Dan albir atau kebaikan secara ringkas itu pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sigot bahasa Arab, alaikum itu berarti al-ilzam. Kebalikannya pada penggalan kedua yaitu wa iyyakum. Alaikum bis-sidqi. Alaikum bis-sidqi. Hendaklah atau kalau bisa kalian hendaklah menjadi orang yang jujur. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau pada Riyadhus Shalihin, bahwa jujur itu bisa saja terjadi pada ucapan. Jelas ya, kita temukan orang jujur pasti kebanyakan, kamu yang ambil buah mangga ini ya? Iya Pak, jujur dalam ucapan. Seperti jujurnya Ka'ab bin Malik ketika ditanya, apakah kamu punya uzur atau sebab apa yang membuat kamu tidak ikut perang Tabuk? Beliau mengatakan, saya tidak punya sebab, saya tidak punya uzur. Dan kemudian jujur juga bisa pada perbuatan. Dan jujur dalam bentuk perbuatan itu contohnya adalah bagaimana kita itu bisa menyelaraskan perbuatan kita, perbuatan soleh kita dengan kejujuran yang ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak bisa menyelaraskan, tidak bisa connect nih antara zahir dengan batin, itu kita bisa jadi orang munafik, riya. Dan itu berbahaya. Kita semua terkena ancaman itu. Sesungguhnya sesuatu yang paling saya takutkan kepada umatku adalah riya. Karena dia tipis sekali. Kenapa itu? Zahir ini kita semua sholat di musola nih. Atau kita semua ngaji ketika tadarusan misalkan. Tapi nggak ada yang tahu satu di antara kita terhadap niat orang lain. Zahirnya semua ngajinya tiga juz semalam, tilawahnya kenceng, bahkan dia sampai bawa sajadah, bawa jaket mau itikaf misalkan jam 3 baru pulang ke rumah. Kemudian sudah sedia segala macam, dan minyak angin segala macam karena pakai AC di sini. Bagus zahirnya. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab, itu bukan urusan kita untuk melihat niat. Ternyata di antara sahabat-sahabat kita atau bahkan kita sendiri itu ada niatnya yang tidak ikhlas karena Allah. Ingin mendapat sorotan dari makhluk. Ingin walaupun tidak dari awal ya, misalkan kebetulan aja ada orang yang disegani di daerah sini atau orang yang punya kedudukan di sini, lewat di sampingnya dia, langsung dirapikan posisinya atau bacaan Qur'annya dikeraskan. Itu bisa saja. Dan itulah kerjaan syaitan. Makanya ketika kita beribadah, di salah satunya adalah ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau mau ngaji atau baca Al-Qur'anul Karim, di sana digunakan kata qara'ta kalau sudah ngaji, tapi tidak. Itu bukan artinya kalau sudah ngaji baru a'udzubillah. Tapi di sini maknanya adalah kalau kamu hendak mengaji Al-Qur'anul Karim, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena sebagian kita jemaah ketika ngaji tadarusan langsung ambil Quran bismillahirrahmanirrahim, lupa untuk a'udzubillah. Akhirnya apa? Ketika dia mengaji didapati hatinya mungkin tidak ikhlas atau misalkan semangatnya lemas. Enggak seperti kalau dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan itu sudah bersumpah di hadapan Allah ketika syaitan atau iblis itu menjebak ibunda atau
kakek kita Adam alaihissalam dan Hawa di surga, mereka bersumpah bahwa mereka akan melencengkan manusia dari siratal mustaqim. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan buat sebagian mereka tuh enggak syukur dengan nikmat hidayah. Akhirnya dibuat ketika kita sholat misalkan, disebutkan dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah, orang-orang munafik sholat, tapi ketika mereka sholat, mereka itu dihantui rasa malas dalam hati mereka. Qamu kusala, akhirnya apa poinnya? Yura'unan nas, sampai mereka itu riya. Dan itu karena mereka tidak jujur dalam perbuatan mereka. Jujur dalam perbuatan adalah kita sesuaikan antara amal kita soleh nih. Amal kita soleh, sesuaikan dengan hati kita. Ikhlas lillahi ta'ala. Allahumma ja'alna minas shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh atau role model dalam kejujuran adalah sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ini bukan kesimpulan dari saya, tapi testimoni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah berkumpul dengan para sahabat seperti kita berkumpul di dalam masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhallatil khadra wala aqallatil ghabra, asdaq wala awfa min dhi lahjatin wala awfa min Abi Dzarrin shibhi Isa bin Maryam." Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, afa na'rifu dzalika lah? Fa'lamu wahfadhu." Fa'lamu wahfadhu. Na'am fa'rifu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu di hadapan para sahabat. Apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengucapkan, "Ma adhallatil khadra." Al-khadra adalah sesuatu yang menaungi segala hal. Dalam konteks bahasa Arab, al-khadra disebut dengan langit. Tidak ada sesuatu yang di bawah langit. Ya. Kemudian wala aqallatil ghabra, begitu pula tidak ada sesuatu yang berpijak di atas bumi, ya. Min dzi lahjatin, dalam ucapannya asdaq, lebih jujur, wala aufa, lebih tepat janji, min Abi Dzar, melainkan melebihi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan shibhi Isa bin Maryam, karena sifatnya dalam kejujuran dan dalam menunaikan janji-janjinya itu mirip dengan Isa bin Maryam. Bayangkan, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan mirip dengan Nabi Isa alaihi salam dalam hal kejujuran dan dalam hal menepati janji. Lalu sahabat yang hadir itu bertanya-tanya, bukan maksudnya iri, itu enggak mungkin Rasulullah, bukan. Mereka itu ghibthah, disebutkan oleh para ulama, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu itu ghibthah, ingin mendapatkan keutamaan seperti itu, gimana caranya, kok bisa begitu? Lalu Umar mengatakan apa? Afana arifu dzalika lah. Bagaimana kita bisa tahu Rasulullah, sedangkan kita enggak bisa melihat isi hati dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah hanya mengatakan na'am fa'rifu, iya itu yang saya ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa kita petik dari sanjungan Rasulullah kepada orang yang jujur? Dan kebetulan di sini disebutkan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan sahabat segenap kaum muslimin, ya sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, sahabat atau orang-orang muslim itu paling pantang dengan yang disebut kebohongan, semaksiat-maksiatnya mereka. Dan ini berat, semakin zaman itu berlalu pasti itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kita ini terfitnah dengan akhir zaman dan kita semakin jauh dengan zaman Nabi SAW. Tapi kalau kita bisa mempertahankan nilai-nilai yang dipuji oleh Rasulullah berupa jujur, berupa taubat, berupa sabar, itu kita bisa
menyamai beberapa puluh sahabat seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beramal atau mengamalkan yang namanya jujur di akhir zaman itu berat. Karena kebanyakan yang namanya perniagaan saat ini tuh siapa yang dua medaya istilahnya kan. Siapa yang pintar medaya itu dia yang juara, benar nggak? Siapa yang pintar cari celah gitulah untuk ngambil kesempatan dengan walaupun dengan cara nggak jujur diambil supaya dia bisa jadi orang yang sukses. Dan itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Illa man hafizahullah atau waffaqahullah. Dan itu tantangan kita umat akhir zaman. Yang namanya kejujuran itu sesuatu yang sulit kita lakukan pada akhir zaman. Sulit. Ini jamaah di sini mungkin banyak yang punya butik atau lapak ya di pasar atau online misalkan, atau punya kedai makanan atau minuman. Coba saya tanya jamaah, ketika jamaah mencari karyawan, poin dasar yang jamaah cari dari karyawan tersebut apa? Pasti semua sepakat jujur. Masalah TOEFL bahasa Inggrisnya jago misalkan, kalau kerjanya di Kute misalkan, itu nomor sekian. Walaupun dia TOEFL-nya berapa misalkan, tapi kalau dia nggak punya kejujuran, wah hancur itu. Hancur itu jualan. Apalagi kebetulan di kedai itu nggak ada CCTV. Pemasukan berapa yang dihitung berapa. Masuk kantong sama masuk laci uang itu beda. Dan itu sesuatu yang sulit kita temui dari segenap ya atau karyawan-karyawan yang ingin kita rekrut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kejujuran, bukan Rasulullah SAW, para ulama mengatakan bahwa kejujuran itu adalah kekuatan yang membuat orang itu bisa dipercaya. Walaupun dia skillnya rendah atau misalkan dia kemampuannya dalam berbahasa, kalau untuk kerja yang tukar menukar uang, kemudian hitung-hitungannya kurang, tapi kalau dia punya modal jujur, nah itu dipasang itu. Saya kenal beberapa teman dari Polri di Jakarta, kerja di Mabes. Saya tanya dengan supir yang sering dipakai, ini orang kampung, supirnya orang kampung. Ketika saya ajak ngobrol enak, beliau jujur orangnya, saya lihat jujur. Dan gak ada cari muka kepada teman saya ini yang orang Polri. Beliau tanya, saya tanya, Pak sudah berapa lama kerja di sini? Sudah hampir 5 tahun lebih. Ya. Dan ternyata bapak beliau ini, bapak dari teman saya ini kerja di BMKG. Bapak teman saya ini ternyata selain beliau kerja di BMKG itu punya kerjaan untuk ngetes supir-supir. Jadi supir-supir yang mau kerja di pejabat-pejabat lain, di bos-bos lain itu dicoba sama dia 2 tahun atau setahun, 1 tahun setengah. Kemudian kalau dia rasa nih orangnya jujur, kerjanya ulet, kemudian tepat waktu, bisa diandalkan, dioper ke pegawai yang lain, dioper ke yang lebih senior. Itu dioper sudah berapa kali. Itu ternyata yang membuat teman saya ini nggak bosan dengan beliau, walaupun dia orangnya desa, kemudian nggak terlalu pintar dalam hal ini, itu poinnya satu, kejujuran ternyata. Orangnya jujur. Dan terlihat dari wajahnya ketika saya ajak ngobrol. Itu yang bisa kita saksikan dalam kehidupan kita. Ternyata orang jujur itu disukain semua orang, walaupun dia nggak terlalu pintar, walaupun dia tidak terlalu pintar. Dan betapa banyak orang yang pintar, ternyata dia tidak jujur, tidak diberikan kejujuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang atau pejabat-pejabat atau orang-orang besar yang ternyata Allah uji dengan sifat tidak jujur. Akhirnya apa? Allah jatuhkan mereka sejatuh-jatuhnya. Bukan cuma mereka yang hina di hadapan manusia, tapi mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Bagaimana ketika sudah besar nanti, ternyata bapaknya atau ibunya tidak jujur dalam mengemban amanah. Allahul musta'an. Mudah-mudahan kita dihindari dari sifat itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang munafik
yang disebutkan dalam ayat ini, mereka memilih untuk tidak jujur. Mereka memilih berbohong supaya cepat selesai urusannya. Ya Rasulullah, kami punya uzur, kami sakit, keluarga kami butuh biaya kehidupan, kami nggak bisa ikut perang Tabuk. Apa ucapan Rasulullah? Ghafarallahu lak. Sudah selesai, pulang ke rumah. Tapi 3 orang ini tidak mau ngambil jalan sesimpel itu. Mereka lebih memilih untuk jujur. Dan Allah menyanjung mereka dalam banyak ayat. Orang-orang yang jujur, di antaranya adalah surat Muhammad ayat 21. Falau sadaqullah, kalau seandainya orang-orang munafik itu jujur dalam ucapan dan perbuatan mereka, lakana khairan lahum. Dan itulah poin yang ingin kita sampaikan dalam kisah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, albir, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih diksi albir? Jadi kejujuran itu menghantarkan kita kepada suatu titik yang disebut albir, dan albirru itu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya jamaah, kalau kita dengar kata birrun, itu biasanya kita dengar kata birrul walidain. Ya, birrul walidain atau al-abrar, ya, al-abrar, atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang lancar membaca Al-Qur'an seperti safaratil kiramil bararah. Nah, itu sering kita dari kata ba dan ra, ba birrun bararah al-abrar. Apa arti dari kata albir jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Manawi rahimahullahu taala itu menyebutkan bahwasanya albir itu adalah at-tawassu' fi fi'lil khair wal fi'lil mardhi anhu. Bahwa albirru itu adalah suatu nama yang digunakan oleh bangsa Arab atau orang Arab dalam bahasa mereka, dan kata albir itu memiliki cabang yaitu amal-amal soleh, memberikan makan orang, jujur, kemudian beramal soleh, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian membantu sesama, kemudian memberi minuman hewan-hewan yang terlantar di jalanan, dan semua jenis kebaikan itu digabung dalam kata yang disebut albir. Dan kunci supaya kita bisa menuju albir, hendaklah kita menjadi orang jujur. Jadi kalau orang jujur itu Rasulullah wakilkan mereka itu punya sifat albir, dimudahkan oleh Allah untuk menuju kebaikan. Jadi kalau orang mau menuju yang namanya tawakal, menuju yang namanya taubat, menuju yang namanya istighfar, menuju yang namanya inabah, takut kepada Allah, itu kuncinya satu. Alaikum bisidqi, kalian harus jadi orang jujur. Maksudnya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang taubatnya taubatan nasuha. Caranya bagaimana jamaah? Bisa kita taubat itu sekali misalkan, kemudian melanggar taubat kita, kemudian taubat lagi, dilanggar lagi sendiri, taubat lagi dilanggar. Bisa nggak mencapai taubat nasuha? Nggak bisa. Harus jujur. Dan tandanya orang taubat nasuha itu adalah dia jujur ketika dia taubat bahwa saya tidak akan mengulangi dosa itulah lagi. Sungguh jamaah, itu sudah kita alami sendiri. Ketika kita ingin melihat, coba jamaah pikirkan bagaimana keadaan jamaah atau bagaimana keadaan kita semua beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu ketika kita masih terjatuh dalam dosa-dosa, ketika kita masih jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Pernah nggak suatu saat ketika bulan Ramadan kemarin kita doa nangis sama Allah, ya Allah saya mau taubat, ya Allah saya mau hijrah, ya Allah saya mau ini. Lalu ternyata Allah kabulkan itu, lalu ternyata Allah perbaiki keadaan kita sampai sekarang ini ada peningkatan lah istilahnya kan. Ngajinya mungkin lebih gini, ya Allah saya pengen dapat surga Firdaus misalkan. Mudahkan saya ngaji ya Allah, belajar Al-Quran. Mudahkan saya untuk rajin ikut kajian atau sholat jamaah ya. Ya Allah, mudahkan saya untuk bisa hadir sholat sunnah, sholat tahajud, qiyamul lail di sini misalkan. Tahu nggak jamaah? Kunci kenapa kita bisa sampai pada hari ini?
itu karena Allah lihat pada diri kita kejujuran. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Jujur itu suatu hal yang bisa membuat kita itu masuk ke dalam pintu-pintu kebaikan. Intinya kalau orang sudah jujur, itu kebaikan itu ngikut dan ngekor sama dia. Ya. Ibaratnya kalau hewan, jujur itu kepala singa. Dan albirru itu ekornya ngikut kemana aja. Dan berat. Jujur itu berat jemaah. Makanya kita juga jujur kalau mau jujur. Jangan cuma sekedar di ucapan, jujurnya di lisan aja. Enggak, jujurnya harus perbuatan. Dan albirru disebutkan oleh para ulama, ternyata tidak semua kebaikan itu bisa mengantarkan orang kepada kesolehan. Karena kebaikan itu, albirru itu dikerjakan oleh orang yang baik dan orang yang buruk. Tapi kebaikan itu adalah ketika kita bisa meninggalkan kemaksiatan saat kita bisa melakukan kemaksiatan tersebut. Karena taraf orang dikatakan beriman, ya, membedakan antara orang mukmin dengan mukmin yang lainnya ketika saat-saat sulit. Makanya Allah memuji wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bukan berinfak ketika hari lapang. Kalau kita mau lihat mukmin yang sejati, itu bukan yang infak ketika ada hujan uang. Ada hujan uang, misalkan ada orang bagi-bagi uang, semua infak 100.000 sehari bisa. Tapi orang mukmin sejati, orang yang bisa melakukan kebaikan saat orang-orang sulit melakukan kebaikan. Atau saat orang-orang itu kebanyakan melakukan maksiat. Itu baru dikatakan orang beriman. Saat-saat sulit. Yang membedakan adalah bagaimana kita bisa melakukan kebaikan saat sulit atau bagaimana kita bisa meninggalkan kemaksiatan ketika kita bisa melakukan kemaksiatan tersebut. Itu baru dikatakan orang beriman. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang jujur. Tentu saja jamaah, pembahasan jujur itu berat. Tidak bisa disampaikan dalam poin antara maghrib sampai isya. Itu butuh praktek. Belajar kita adalah selesai kajian ini sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu baru belajar jujur. Tapi kalau kajian ini cuma teori. Prakteknya setelah kajian ini ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan diberikan kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, bukan cuma ilmu yang sampai di kepala artinya jujur, contoh orang jujur, kemudian pahala orang jujur. Oh, nanti ada kesempatan jujur dia malah milih berbohong. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.